Fandi ABK Kapal. Fandi ABK Kapal dituduh masuk jaringan 2 ton narkoba. Apa tanggapan Bapak? Ya, ini sebenarnya perlu ditinjau ulang sebenarnya. Fandi ABK Kapal ini kan bekerja baru 3 hari di situ. Tapi ada diduga bekerja sama dengan tim jaringan narkoba. Ini jaringan internasional. Ini kan nggak masuk di akal sebenarnya. Kalau orang baru kerja di situ, terus di sini ada 2 ton narkoba. Lalu bagaimana ceritanya orang biasa-biasa seperti ini bisa terjerat ke dalam jaringan narkoba? Ini kan nggak masuk akal sebenarnya. Nggak perlulah pendekatan yang aneh-aneh yang begini dan begitu. Ini orang awam aja bisa menelisik. Ini ada orang mau kerja di kapal tanker kan, seperti itu, ya kan? Nah, terus dituduh bahwa dia adalah masuk ke dalam jaringan internasional narkoba. Nah, dalam persidangan itu kan biasa penyidik nanya, apakah Anda terlibat begini bersama mereka? Iya, itu kan jawaban template. Tidak atau iya gitu. Tapi ini menurut keyakinan saya tidak bisa menjadi patokan bahwa Fandi ini memang terjerat ke dalam jaringan narkoba ini. Seperti itu. Ya. Si kapten kasih keterangan ke Fandi bahwa ini adalah uang dan emas. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Nah, dari sini aja di dalam kapal itu kan, Fandi kan nanya, ini apa Pak sebenarnya? Barang apa ini Pak? Jangan-jangan ini bom? Kan begitu. Tapi dijawab sama kapten di dalam kapal tersebut bahwa ini adalah emas dan uang. Tetapi faktanya ini adalah narkoba. Jadi dalam hal ini siapa yang bohong sebenarnya? Fandinya atau si kapten ini? Oke, lagi-lagi kita nggak usah terlalu banyak bertele-tele pendekatan ini itu. Dari sini aja kapten sudah berbohong. Jadi yang harus diusik sebenarnya kapten ini. Apa hubungannya kapten ini dengan orang yang mengirim 2 ton narkoba ini? Coba. Oke, coba itu. Pak Hakim dalam hal ini seharusnya lebih meninjau ulang, jangan ketok palu langsung hukuman mati. Iya kan? Anda kan wakil Tuhan, ya kan? Oke. Makanya saya setuju sama Prabowo bahwa hakim ini gajinya dinaikin. Supaya apa? Supaya tidak ada indikasi-indikasi mendapatkan suap-suap, dan banyak juga kan hakim-hakim disuap gitu. Saya tidak menuduh bahwa hakim dalam hal ini disuap. Tetapi saya setuju banget sama Pak Prabowo untuk menaikkan gaji Pak Hakim ini supaya tidak tergiur dengan cobaan-cobaan itu. Akhirnya dia tidak bisa menjadi wakil Tuhan dalam hal menindakkan keadilan begitu. Nah, jadi ya tidak bisa dijadikan langsung to the point bahwa ini hukuman mati, tidak, ya kan? Karena nggak masuk akal seorang orang desa gitu yang kerja di kapal, ya, lalu di situ juga bertanya-tanya barang apa ini. Dia nggak tahu bahwa seperti di video saya yang sebelumnya saya buat bahwa Fandi ini dijebak. Coba, apa yang membuktikan bahwa pernyataan saya ini benar? Ya kan dia kan nggak tahu di situ. Tiba-tiba ada barang datang, ya, kapal, ya, nelayan kecil gitu datang, estafet gitu untuk mindahin barang itu. Dan di situ diinfokan bahwa ini adalah uang dan emas. Nah, dalam hal ini kapten ini sudah berbohong. Jadi yang harus diusik adalah si kapten ini. Gitu. Iya, pengadilan jatuhi hukuman mati Fandi ABK Kapal. Nah, menurut Bapak apa ya yang janggalnya di sini tuh? Ya keliru. Menurut saya keliru. Ini keyakinan saya. Jadi tidak bisa menjadikan sebuah keputusan begitu
orang-orang di kapal itu ada yang dari Thailand juga, itu juga sama hukuman mati juga. Tidak bisa sekecil itu. Jadi harus benar-benar ditinjau ulang. Jangan sampai otoritas sebagai Pak Hakim, sebagai wakil Tuhan, ini dengan kewenangannya itu, misalnya ya ada indikasi-indikasi aneh misalnya, terus lantas memberikan sebuah keputusan, itu kan nggak benar. Jadi ini harus ditinjau ulang. Nggak bisa langsung to the point, ini langsung jatuh hukuman mati, nggak bisa. Jadi ini pertanggungjawaban sama Tuhan. Jangan sampai ketidakbenaran itu menjadi sebuah keputusan untuk kasih orang hukuman mati. Nggak bisa, ya kan? Ya. Apalagi dengan logika berpikir yang orang awam, bahwa nggak mungkin Fandi ini terjerat jaringan internasional narkoba, ya kan? Dari mana linknya? Yang jelas, yang lebih berkepentingan di situ adalah si kapten. Orang-orang bos-bosnya itu yang di kapal itu, yang punya akses informasi ke dalam jaringan bandar narkoba yang 2 ton ini. Seperti itu. Oke Pak, apa himbauan Bapak terkait kasus ini Pak? Bebaskan Fandi. Bebaskan. Menurut saya harus dibebaskan. Karena fakta-fakta yang kita lihat, ya, intuisi kita, informasi yang kita dapat, netizen-netizen juga 290 juta jiwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, ya, bersuara untuk membebaskan Fandi. Jadi, ya apa sebenarnya? Untuk apa di hukuman mati? Kalau mau, walaupun 2 ton narkoba ini tidak diselundupkan untuk masuk ke Indonesia, tidak. Di situ kan cuma ya ada informasi bahwa ini ada narkoba. Seperti itu. Narasinya tidak diselundupkan ke Indonesia. Seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Apakah mungkin akan dijual di Indonesia atau melalui negara ini kemana-kemana dulu baru ke Indonesia. Kita nggak tahu. Sebenarnya yang harus ditelusuri adalah kaki tangan sampai ke bandar narkobanya ini. Jadi, ya, jangan sampai orang-orang kecil seperti Fandi ini menjadi kambing hitam dan ditumbalkan ya, kalimatnya seperti itu dalam kasus ini. Jadi menurut saya Fandi ini harus dibebaskan. Gitu. Ya, Fandi ini harus dibebaskan berarti ya. Iya, jangan sampai membuat keputusan yang keliru, ya. Nah, ini kan masih banyak pertimbangan-pertimbangan kan. Karena sekarang udah sampai ke DPR juga. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini lagi terjadi, orang kecil selalu ditindas. Jangan sampai stigma negatif hukum itu runcing ke bawah tumpul ke atas. Itu jangan sampai seperti itu. Oke.